Karena ada banyak orang sekalipun sudah dalam Tuhan, hidupnya masih dalam zona kutuk. Tuhan akan memperhadapkan dalam hidup saya dan saudara setiap hari, apakah saudara memilih untuk kehidupan atau memilih kematian, memilih jalan berkat atau memilih jalan kutuk. Dan pilihan kita, respon kita setiap hari itu menentukan apakah hidup kita hidup dalam berkat Tuhan atau hidup dalam kutuk. Dalam hidup kita selalu akan ada dua hasil akhir atau dua tujuan hidup yang akan selalu saudara pilih dalam hidup saudara. Apakah kita menjadi Pinehas yang menghasilkan perjanjian yang kekal dalam hidup kita, atau kita menjadi Pinehas yang menghasilkan kutuk dalam hidup kita. Ternyata sejak dalam kandungan setiap orang, pribadi lepas pribadi saudara, saudara dibentuk oleh tangan Tuhan. Jadi nggak ada yang salah dengan kelahiran saudara. Apakah saudara lahir dari keluarga baik-baik atau lahir dari keluarga yang hancur? Saudara, kalau saudara bisa lahir ke dunia, itu sudah atas rencana Tuhan. Dan kalau saudara sudah lahir atas rencana Tuhan, hidupmu pasti memiliki masa depan yang penuh harapan. Manusia sejak dalam kandungan yang menenun saudara tangan Tuhan. Saudara tahu artinya ditenun? Satu-satu benangnya digabungin. Detail setiap sel Tuhan gabungkan satu demi satu. Makanya gak ada satupun manusia yang lahir kebetulan. Sekalipun dia lahir dari dalam keluarga yang hancur, orang tuanya bercerai, dia lahir di luar nikah. Tapi kalau dia bisa lahir ke dunia ini dengan selamat dan sehat, artinya Tuhan campur tangan dalam kelahirannya. Jadi setiap saudara sudah tertulis destinimu masing-masing sebelum engkau lahir. Tuhan sudah tentukan ini akan jadi apa. Sejelek apapun, seburuk apapun hidup kita hari ini, Tuhan tidak pernah merancangkan saudara menjadi orang yang terkutuk. Jadi masalah apakah saudara jadi orang yang ajaib, yang luar biasa, yang diberkati, atau jadi orang yang hidup dalam kutuk, dalam kekalahan, itu bukanlah masalah nasib. Nasib itu nggak ada dalam hidup orang percaya. Saudara bisa lahir dari orang miskin, tapi Tuhan tidak menentukan saudara jadi miskin. Orang tuamu bisa gagal, tapi bukan berarti engkau sudah dalam Tuhan engkau jadi orang gagal. Saudara bisa lahir dari keluarga yang berkekurangan, lahir dari keluarga yang hancur, lahir dari keluarga yang gak jelas, hidup dengan latar belakang yang mungkin gak menarik seperti orang lain. Bukan latar belakang kita yang menentukan, bukan dari mana saudara mengawali itu yang menentukan, tapi apa pilihan-pilihan yang kau ambil dalam hidupmu, itulah yang menentukan jadi seperti apa saudara nanti. Orang yang seolah-olah kelihatannya lahir dalam kutuk sekalipun, hidupnya bisa diubahkan menjadi hidup yang paling diberkati. Tapi orang yang merasa hidupnya baik-baik saja pun bisa menjadi orang yang hidupnya mati dalam kutuk. Pilihannya di tangan kita saudara. Kutuk dan berkat itu pilihan, bukan ditentukan dari awal. Kutuk, kemiskinan, kutuk pedang, kutuk saudara menjadi perhambaan itu bisa diangkat apabila engkau sungguh-sungguh. Jadi gak ada orang yang ternyata saudara dilahirkan atau direncanakan untuk menjadi orang yang terkutuk. Bahkan orang yang sudah mengalami kutuk pun masih bisa mengangkat kutuk itu dari hidupnya. Tuhan gak pernah merencanakan kita menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup kita saudara. Bahkan sekalipun kita lahir dari garis keturunan yang seolah-olah tidak beruntung, nasibnya biasa-biasa aja, bukan berarti hidupmu akan menjadi seperti mereka. Gak peduli apapun keadaan kita hari ini, keadaanmu hari ini tidak pernah membatalkan rencana Tuhan. Sejak awal kalau Tuhan sudah merencanakan yang baik dalam hidup saudara dan saya, hari ini kalau saudara hidup dalam kekalahan, hidup dalam kehancuran, itu bukan berarti akhir dari hidupmu. Kalau hari ini kita belum melihat apa yang tertulis di kitab kehidupan tentang hidup kita belum tergenapi, hari depan yang penuh harapan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera belum terlihat dalam hidup saudara, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Karena ternyata endingnya, akhir dari hidup saya dan saudara adalah harusnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan berkata, sekalipun engkau hidup dalam kutuk, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, maka kuk itu akan diangkat daripadamu. Saudara, semua kita bisa mengangkat, bisa melepaskan diri yang dari namanya kutuk dari hidup kita. Semua kita, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa menang atas setiap kutuk. Karena sejak awal memang Tuhan merencanakan hidup saya dan saudara bukan menjadi orang-orang yang terkutuk. Sejak awal Tuhan merencanakan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagian saya dan saudara hari ini adalah
berusaha sungguh-sungguh. Begitu kita berusaha sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan diangkat daripadamu. Makanya tidak ada satupun dari saudara yang mengalami kegagalan, nasib sial. Nggak ada itu buat orang percaya. Sekalipun kita mengalami kegagalan, kegagalan itu pun bisa Tuhan ubah menjadi jalan menuju kita keberhasilan. Kadang-kadang memang kita mungkin seolah-olah Tuhan bawa kita melewati lembah yang kelam. Tapi lembah yang kelam itu bukan tujuan akhir dari hidup kita. Lembah yang kelam itu adalah proses yang Tuhan bawa supaya saudara nanti naik ke gunung yang tinggi dibawa oleh Tuhan. Bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, segala berkat yang terbaik dari Abraham, Ishak dan Yakub harusnya saudara terima dalam hidup saudara. Saudara nggak hanya sekedar mengiman-imani seperti Ishak yang hidupnya menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Itu memang bagian saudara. Orang yang berusaha sungguh-sungguh hidupnya nggak hidup dalam kutuk lagi. Kalau saudara dan saya, kalau kita sudah dalam Tuhan, yang cacat pun, yang tidak baik pun dalam diri kita, bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Semakin berat hidupmu, semakin berat masalahmu, semakin besar potensimu untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Seberapa saudara mau direndahkan, sejauh itulah engkau akan dinaikkan oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau direndahkan Tuhan, Tuhan belum selesai. Jangan marah dengan keadaan. Jangan putus asa dengan keadaanmu hari ini. Sekarang pilihannya di tangan saudara. Mau sepakat dengan rencana Tuhan atau sepakat dengan keadaanmu.